Cuman tentu saja karakterisasi reservoir tuh banyaknya hanya di 1 dan 2, di depleted oil and gas reservoir, dan untuk CO2 enhanced recovery. Sementara kalau kita nyimpan di aquifer, bisa dibilang datanya itu sedikit sekali, jadi knowledge kita terhadap aquifer tersebut masih minim, kita perlu banyak data untuk bisa pakai dia untuk jadi geological storage. Nah, untuk kita pede menjamin bahwa CO2 itu will be there always, itu sebenarnya kita mengetahui ada beberapa mekanisme trapping. Ada yang namanya structural trapping, jadi CO2-nya diperangkap karena efek struktural atau stratigrafik, ada akibat residual trapping, solubility trapping, dan mineral trapping. Kalau structural and stratigraphic trapping ini udah jelas, ini seperti oil and gas. Intinya dia perlu ada seal, ada caprock gitu ya, atau ada batuan lain secara stratigrafi yang permeable-nya sangat kecil atau let's say kita bilang impermeable, maka CO2 akan terperangkap di situ. Gitu ya. Sampai saat ini merupakan trapping utama yang dipakai secara commercial use untuk CCUS. Seperti itu ya. Karena memang ya kita pakai ini di depleted oil and gas reservoir atau di CO2 EOR karena kita udah tahu di situ ada caprock, ada seal, ada batas gitu ya, permeability barrier, kita bisa simpan CO2 di situ. Nah, residual trapping itu seperti ya kita tahu nama bahasanya residual oil saturation gitu ya. Itu adalah CO2 yang keperangkap di kapileri di dalam pori-pori batuan dan menjadi residu di situ gitu ya. Jadi ketika plume CO2 itu bergerak along the reservoir, pasti ada CO2 yang ketinggalan dan keperangkap di dalam pori-pori batuan seperti itu, dan droplet-droplet ini immobile. Jadi kita bisa cukup confidence gitu ya bahwa CO2 akan permanently stay there ya. Jadi residual trapping ini menjamin CO2 terperangkap di situ. Tapi bukan cuma itu gitu ya. CO2 yang ada di reservoir dan berkontak dengan brine itu akan mengalami dissolution. Ya, dia akan larut di dalam brine. Reaksinya tuh seperti ini. Jadi CO2 bertemu dengan water dari brine, ya akan dia menghasilkan asam karbonat. Asam karbonat ini akan ionisasi lebih lanjut dari jadi H+ dan jadi bikarbonat seperti itu. Jadi bikarbonat ya, dengan dia jadi bikarbonat aja, CO2 secara jumlah molnya kan akan turun. Ya, CO2 jadi hilang, dia menjadi senyawa lain atau dia menjadi compound yang lain yaitu bikarbonat seperti itu. Dan bikarbonat secara kimia bukanlah CO2. Jadi bisa kita bilang kita menghilangkan CO2 melalui solubility trapping. Nah, tapi yang lebih membuat dia permanen lagi itu adalah ketika bikarbonat ini bertemu dengan ion-ion positif dari mineral dalam reservoir. Misalnya ada CaCO3 di dalam gitu ya. Ada ion Mg2+ di reservoir itu udah pasti. Ada Fe2+ misalnya gitu ya. Kalau dia bertemu dengan bikarbonat, nah dia akan mengalami mineralisasi dan dia akan presipitasi di dalam di permukaan grain batuan gitu ya. Jadi bisa kita bilang ya akan permanen CO2 sebagai mineral di dalam reservoir gitu. Jadi ada 4 mekanisme utama yang bisa meningkatkan yes CO2 itu akan stay di sana gitu ya. Nah, cuman kalau kita bicara tentang trapping tersebut, kita tidak bicara tentang 1, 2, 10 tahun gitu ya. Kita bicara unfortunately itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun gitu ya.